Enak aja, udah nyolong, nggak mau kembalikan aset, gue tarik aja deh itu. Presiden Prabowo kembali menggaungkan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi. Saudara Presiden Prabowo Subianto berjanji akan mendukung proses pembahasan dan percepatan pengesahan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Presiden Prabowo Subianto berjanji akan mendukung proses pembahasan dan percepatan pengesahan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Prabowo menegaskan tidak akan berkompromi dengan koruptor yang tidak mau mengembalikan hasil kejahatannya. Pembahasan dan percepatan pengesahan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Lalu apa langkah konkret pembahasan aturan perampasan aset ini? Oi, Triksi. Gimana liputan kemarin pas hari buruh? Pasti kepanasan kan? Wah, nggak main-main sih. Ini mataharinya emang lagi diskon kali ya? Atau sebenarnya Cel, karena panasnya semangat para buruh nih dengerin pidatonya Presiden Prabowo Subianto waktu itu. Pidatonya emang apa aja tuh? Wah, banyak sih pidatonya. Tapi kayaknya yang bikin semangat adalah karena ngejawab beberapa tuntutan dari para buruh sama yang udah dinantiin nih sama masyarakat Indonesia, bukan cuma buruh aja. Yang dia tuh bilang, koruptor, maling-maling, balikin dong kalau udah nyolong. Sini, gue tarik aja deh. Hah? Gimana sih maksudnya itu? Nggak ngerti gue. Oh, nggak denger pernyataan Bu Bastis itu? Nggak. Sini, gue kasih tahu. Nah, jadi Sel, waktu di pidatonya Hari Buruh kemarin, Presiden Prabowo tuh ada kasih angin segar. Misalnya kayak dia tuh mau bikin penghapusan outsourcing, terus abis itu janji-janji buat buruh lainnya deh yang udah dituntut. Tapi sebenarnya yang lagi jadi polemik, yang lagi jadi bikin orang penasaran nih, serius nggak ya? Yaitu soal perampasan aset. Karena waktu itu masyarakat kan udah lama banget ya nantiin kapan sih perampasan aset ini RUU-nya disahin, kapan sih dibahas, mana sih dari pemerintah sama dari DPR, serius nggak sih? Karena nih kalau misalnya kita denger dari pidatonya Presiden Prabowo Subianto yang bukan cuma di Hari Buruh aja ya, dari sebelum-sebelumnya baik dari kampanye ataupun ketika dia udah jadi presiden, kita tuh sering banget denger yang dia bilang kekayaan Indonesia tuh banyak, negara Indonesia tuh punya sumber daya yang banyak banget gitu, tapi gak kebagian ke rakyatnya, tapi masyarakatnya ini tuh gak ngerasain sejahteranya. Karena apa? Karena katanya sih banyak maling-maling. Jadi tuh ya beberapa kali Presiden Prabowo tuh sering banget teriak, koruptor-koruptor, maling-maling, balikin duit negara, balikin aset-aset negara yang dicuri. Nah ini satu bentuk kemarahan Presiden Prabowo Subianto yang diungkapin berkali-kali gitu dalam setiap pidatonya ya. Makanya kemarin kenapa dibilang angin segar? Karena Presiden Prabowo Subianto bilang, oke, ayo kita serius bahas RUU perampasan aset. Angka juga pemberantasan korupsi. Saya mendukung Undang-Undang Perampasan Aset. Saya mendukung. Enak aja, udah nyolong, nggak mau kembalikan aset, gue tarik aja deh itu. Nah, karena udah ada gebrakan kayak gitu ya dari atasannya, dari pimpinannya langsung nih, pasti kan ditunggu ya, nih geraknya nih, apa nih mulainya nih, gimana nih? Nah, mulai tuh kita para wartawan tuh tanya sana sini ke DPR, ke pemerintah, siapa yang mau mulai? Ini lucu banget Cel, karena waktu kita tanya kemarin di istana ya, kita kan pas lagi sidang kabinet paripurna, ketemu tuh ada Menko Polhukam, kemudian juga ada Menkum ya, kita tanya, Pak, gimana sih RUU perampasan aset, pembahasannya tuh gimana? Apa langkah konkretnya nih? Karena kan udah didengungin sama Presiden Prabowo Subianto ya. Lucu banget karena jawabannya tuh bingung, bikin bingung dan beda pendapatnya. Jadi dari Menko Polhukam ya, Yusril Iza menyebut bilang kalau RUU perampasan aset ini memang sudah dipersiapkan. Tapi nunggu dari langkahnya DPR. Terus datang nih Menkum Supratman Andi Aktas. Kita tanya lagi, Pak, gimana nih RUU perampasan aset? Udah ada pembahasan belum sih? Nah, si Pak Supratman ya, dia bilang, iya kita lagi bahas. Bahkan dia ketemu sama PPATK untuk
ngebahas terkait dengan RUU perampasan aset. Yang bikin bingung apa? Karena ada pernyataannya adalah dia bilang kita lagi susun draftnya, kita lagi bahas draftnya, baru nanti kita akan diskusi ke DPR untuk baru dibahas nih RUU perampasan aset. Jadi bingung kan? Yang satu bilangnya nunggu DPR nih yang gerak. Yang satu bilangnya kita lagi susun draftnya buat dibahas ke DPR. Komitmennya sama sih, sama-sama ingin perampasan aset ini jadi undang-undang. Tapi kan dari langkah awalnya bikin bingung. Yang mana? Sampai tunggu-tungguan sih ya kalau kata gue, Sel. Nah, Cel, kemarin kan di istana Pak Supratman bilang ya, lagi bahas sama PPATK. Paginya tuh udah ketemu tuh sebelum sidang, dia ketemu sama PPATK buat ngebahas RUU perampasan aset ini. Nah, gue kontak lah si Pak Ivan, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Gue tanya, Pak, bahas apa sih sama Pak Menkum gitu kan? Soal RUU perampasan aset, ada perubahan kah sama draftnya? Karena kan Pak Supratman bilang, kita lihat ya, ada perubahan naskah akademika, ada perubahan dari draftnya kah, nanti baru diajuin lagi ke DPR gitu. Dari Pak Ivan bilang kalau sebenarnya nggak ada perubahan signifikan, tapi memang masih dibahas sampai saat ini. Nah, yang mereka bahas itu kemarin adalah soal substansinya itu memang tidak berubah jauh, tapi soal undang-undang apa yang bisa berkaitan dengan RUU perampasan aset. Yakni dia bilang RUU pembatasan transaksi uang kartal. Ada lagi nih pembatasan uang kartal. Ini juga menarik sebenarnya, Cel. Tapi kita fokus dulu ya ke RUU perampasan aset karena nominalnya memang gede banget ya kalau perampasan aset ini. Pak Prabowo aja udah marah-marah, kesel gitu ngelihatnya. Maling-maling ini nggak mau balikin ya duit-duitnya yang udah diambil, tapi masih aja mereka have fun gitu. Ngomongin soal perbedaan pandangan ataupun juga perbedaan pernyataan ya, ini juga terjadi di DPR. Di anggota DPR juga beda-beda nih pernyataannya nih ya. Kalau misalnya kita ke Wakil Ketua DPR Adis Kadir, dibilang kan RUU perampasan aset ini akan dibahas dalam waktu dekat gitu ya. Perampasan aset dibahas setelah pembahasan RUU KUHP yang sekarang tuh lagi rame juga tuh di DPR tuh, RUU KUHP yang lagi mau dibahas sekarang gitu. Terus kalau misalnya Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, yang bilang posisinya sebenarnya nunggu arahan Presiden Prabowo Subianto. Jadi pembahasannya ya baru dimulai kalau ada gerakan dari pemerintah. Sama kan jadinya tunggu-tungguan nih dari pemerintah, yang satunya dari DPR gitu. Terus dari DPR bilang, bentar ya, kita mau bahas RUU perampasan aset, tapi bentar, tunggu dulu. Kita bahas si RUU KUHP dulu nih, beresin KUHP dulu baru nanti ke RUU perampasan aset. Karena sebenarnya kalau kita tarik ke belakang, RUU perampasan aset ini kan di tahun 2000, sebenarnya udah masuk dari tahun 2023 ya. Nah, tapi kalau misalnya kita tahun 2025 deh, kalau kita lihat dari sidang paripurna, itu RUU perampasan aset nggak masuk dalam prolegnas. Sebenarnya masuk dalam jangka menengah prioritas ya, dari tahun 2025 sampai 2029. Tapi untuk tahun 2025 sendiri, memang RUU perampasan aset ini nggak masuk. Oke, karena bingung ya, yang satunya mau serius, yang satunya nggak masuk ke dalam prolegnas tahun 2025, tapi dari anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil bilang nanti RUU perampasan aset ini masuk di tahun 2026. Coba kita lihat ya di sidang paripurna DPR, apakah masuk dalam prolegnas tahun 2026? Ya sih, emang sebetulnya RUU perampasan aset tuh memang udah berkali-kali disebut juga sama netizen loh. Kayak mereka bilang, RUU perampasan aset gimana? Kenapa nggak dibahas? Gitu ya nggak sih? Bener. Terus kayaknya di sini tuh gue yang harus dikasih tahu secara lebih detail sih, Rix. Kayak apa RUU perampasan aset? Bener sih. Memang netizen aja udah sampai gemes kan di komen-komen, dikit-dikit komen, kapan RUU perampasan aset? Kapan RUU perampasan aset? Nah, kita ngobrolin RUU perampasan aset dulu kali ya, biar netizen tuh makin ngelotok di otak seberapa pentingnya RUU perampasan aset itu. Nah, Cel, jadi kan RUU perampasan aset kan, ya namanya perampasan dan aset, kita mengambil aset-aset milik si koruptor. Jadi kalau dari RUU perampasan aset ini, yang RUU perampasan aset tindak pidana, jadi negara tuh bisa mengambil aset-aset yang diperoleh dari tindakan ilegal ataupun yang berkaitan dengan tindak pidana. Supaya apa? Supaya kerugian negara ini tidak terlalu
terlalu besar gitu. Jadi kan kita sering lihat ya, putusan-putusan para koruptor itu cuma berapa tahun sih, terus udah gitu yang dikembalikan ke negara cuma berapa, nggak sebanding dengan apa yang dia udah terima, sama yang dia udah pakai, yang udah dia bikin foya-foya tuh hidupnya itu, sama keluarga-keluarganya tuh ya. Nah ini kan bikin gemes ya, kita tuh bayar pajak tapi dia tadi korupsi, terus yang foya-foya orang lain, ya ini bikin gemes kan. Makanya RUU perampasan aset ini gunanya adalah supaya ngambil lebih banyak aset-aset ataupun perolehan-perolehan dari tindak pidana korupsi ataupun juga dari yang ilegal yang jumlahnya itu lebih besar dibandingkan sebenarnya pendapatannya mereka sendiri supaya dibalikin ke negara. Nah, ada nilainya sebenarnya, Sel. Jadi kalau misalnya dari RUU perampasan aset tindak pidana itu yang bisa diambil oleh negara senilai 100 juta rupiah ke atas serta aset yang berkaitan dengan tindak pidana dengan ancaman pidana 4 tahun atau lebih. Lumayan kan? Berapa triliun, berapa miliar yang bisa dibalikin tuh. Tapi kalau kita lihat dari perjalanan RUU perampasan aset ini nggak kunjung kelar sampai sekarang, mondar-mandir, digantungin, diem aja. Ya udah sampai masuk 2025 nih, adem ayam aja nih. Kecuali kemarin setelah digongin lagi sama Presiden Prabowo Subianto untuk yuk bahas RUU perampasan aset, mesti gue sama maling-maling. Gitu, Cel. Nah, lo tahu kan, Cel, dengan netizen yang udah komen terus-menerus tentang RUU perampasan aset, ini kan mengindikasikan mereka udah marah banget ya. Kita juga udah kesel nih nungguinnya. Berkali-kali RUU perampasan aset nggak jadi-jadi. Ibaratnya ya, kalau udah PDKT, maju mundur, gantungin, hilang. Apakah mau kayak gitu terus RUU perampasan aset kita? Jangan. Nah, kita lihat ke belakang, RUU perampasan aset itu kan sebenarnya udah masuk ke prolegnas ya, tahun 2005 sampai 2009. Terus masuk ke pembahasan prioritasnya di tahun 2008. Tapi habis itu udah diem aja. Nah, habis itu masuk lagi di tahun 2010 sampai 2014. Masuk lagi ke daftar program legislasi nasionalnya DPR. Tapi sama aja, nggak ada perubahannya, nggak ada pergerakannya. At least ada baby step kali ya, tapi ini nggak ada sama sekali. Sampai akhirnya di tahun 2023 deh ya, kita langsung aja deh percepat. Presiden Jokowi keluarin apa? Surat presiden untuk menteri-menterinya. Ini segera ayo ke DPR. Bahas RUU perampasan aset. Supaya apa? Supaya nggak ngegantung. Supaya nggak gini-gini aja. Apa sih keseriusannya? Ya ini, bahas RUU perampasan aset. Jangan sampai ya udah gantung lagi, masuk prolegnas, masuk prioritas, gantung lagi, diam lagi. Nah, kita lihat nih ya, sampai kapan nih mau gantung-gantung kayak gini terus, Cel? Wow, dari 2008 udah masuk prolegnas tapi nggak pernah selesai. Gila sih, kayak kok gue melihatnya seakan pemerintah nggak serius ya untuk menangani RUU perampasan aset. Apa jangan-jangan nih, sebetulnya urgensinya tuh kurang ada ya untuk RUU perampasan aset, makanya nggak diselesain gitu. Kalau ngomongin urgensi ya, kan balik lagi ya ke masing-masing pribadi. Di DPR tuh banyak banget yang perlu dikonsolidasiin. Karena bukan cuma satu partai, banyak partai. Nah, dari masing-masing partai, nggak tahu deh urgensinya masing-masing beda kali ya. Sampai kalau kita hitung-hitung dari 2008 ke 2025, kita udah bisa Sweet 17 sih, Cel. Kita perayaan gitu ya, potong kue kali ya, tumpengan gitu ya, kalau bisa gitu. Nggak kelar-kelar dibahas, nggak ada baby step nih buat dibahas nih ya. Kalau kita lihat dari pernyataannya Wakil Ketua Badan Legislasi DPR ya, si Pak Sturman Panjaitan, yang dibilang sebenarnya pemerintah tuh mereka mau bahas, tapi jangan buru-buru. Kenapa ya jangan buru-buru ya? Banyak yang perlu diperbaikin, mengingat aturan tersebut mencakup unsur pidana. Terus draftnya yang udah ditaruh dari tahun 2023, ini juga mandek gitu ya, yang udah dikasih. Kayak apa sih yang masih menjadi pertahanan mereka untuk nggak ngebahas apa sih yang dipermasalahin dari masing-masing partai-partai itu ya untuk nggak serius bahas RUU perampasan aset. Oh, karena kemarin ya, Cel, kemarin kan pas gua ke istana, gua nanya nih sama Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil, Pak,
Gimana sikap dari Golkar untuk ngebahas RUU perampasan aset? Dia bilang gini, ya kalau untuk kebaikan negara kita support, tapi kita lihat dulu apa pembahasannya. Ada tapinya tuh tentu aja. Nah itu baru satu partai, belum partai-partai yang lain ya. Seperti apa gitu kan. Padahal kalau kita lihat di tahun ini pemerintahan, partai-partai yang di DPR ini kan sudah mostly itu adalah pendukung pemerintah. Kalau presidennya udah ngomong, ayo bahas RUU perampasan aset, harusnya partai-partainya mendukung kan. Karena kan sudah satu koalisi nih istilahnya ya gitu. Jadi kita lihat deh ya kira-kira serius apa enggak soal pembahasan RUU perampasan aset ini. Nah, kalau misalnya kita lihat dari POV-nya masyarakat ya, ataupun juga dari POV yang lebih luas gitu, terkait dengan urgensi dari pembahasan RUU perampasan aset ini untuk menjadi undang-undang perampasan aset. Kita lihat kan banyak banget nominal-nominal yang gede yang nggak dibalikin ke negara. Kita buka aja dari catatannya si KPK yang bilang dari tahun 2020 sampai 2024 itu KPK itu berhasil mengembalikan 2,49 triliun rupiah ke negara dari hasil penyitaan tangan koruptor. Tapi itu masih rendah nilainya, Cel. Kalau kita dengar berita-berita nanti bisa ditunjukin ya. Berapa ini Pertamina berapa, lalu kemudian minyak goreng berapa, itu udah ratusan, udah triliunan gitu kan. Nah, kalau dari ICW bilangnya rata-rata pemulihan aset dari tahun 2018 sampai 2022 itu cuma 12,20%. 50%-nya aja nggak ada. Jauh banget gitu kan. Wah, kalau dihitung-hitung kita kaya juga ya sebenarnya ya, tapi nggak ada yang balikin duit kita gitu kan, korupsi. Nah, kerugiannya setiap tahun itu negara bisa mencapai 36,7 triliun rupiah. Dan yang dapat dipulihkan baru 4,48 triliun rupiah. Jauh banget kan? Dari 36 ke 4,48 triliun. Bayangin, kalau misalnya bisa dibalikin, itu kita bisa benerin jalanan, fasilitas di transportasi umum, ataupun juga yang lainnya, ini bisa diperbaikin. Tapi masalahnya cuma 4,48 triliun rupiah. Program pemerintah aja lebih gede dana yang dibutuhin dibanding pengembalian asetnya. Capek nggak sih? Capek banget kan ngelihatnya. Nah, kalau misalnya kita lihat juga dari data tahun 2013 sampai tahun 2022, kerugian negara yang diakibatkan korupsi ini mencapai 238,14 triliun rupiah. Itu dari tahun 2020 sampai 2021. Ini terus ada peningkatan dari kerugian keuangan negara akibat korupsi. Jadi terus meningkat, terus bertambah banyak kerugiannya, tapi nggak ada keseriusannya untuk ngebahas RUU perampasan aset ini. Aneh ya? Aneh. Nah, ICW mencatat tahun 2023 nih, Cel, terdapat 791 kasus dengan 1.695 tersangka. Tersangkanya sampai 1.000. Bayangin berapa duitnya. Dan kalau kita lihat ya, dari tahun 2020 sampai 2023, kasus korupsi ini juga meningkat. Miris ya sebenarnya. Nah, makanya kenapa RUU perampasan aset ini dinilai urgent banget, harus segera dibahas, dijadikan undang-undang, supaya dari koruptor-koruptor ini bisa jerak. Karena kalau cuma dihukum tuntutannya misalnya 10 tahun, tapi dapat putusannya 3 tahun, 4 tahun, sedangkan pengembalian uangnya juga cuma sedikit, jauh dari apa yang dipinta sama jaksa penuntut umum, ya mereka tetap kaya. Ya mereka masih punya simpenan tuh di belakang tuh. Jadi mau di penjara juga mereka masih leha-leha, keluar penjara juga nanti mereka masih kaya raya. Kan ya? Semoga dengan RUU perampasan aset ini bikin para koruptor jerak, karena harus balikin tuh aset-asetnya, akan diambil tuh sama negara, aset-aset yang dimilikin sama para koruptor itu sendiri. Cel, mungkin lo bertanya ya, kenapa sih mesti perampasan aset? Karena dari peneliti ICW sendiri bilang, koruptor itu paling takut duitnya diambil. Koruptor paling takut dimiskinkan. Makanya RUU perampasan aset ini penting banget, garis bawah itu. Penting dan urgent sebenarnya. Jadi selain memberikan efek jera bagi para koruptor, harapannya RUU perampasan aset ini bisa menghentikan dari tindak pidana pencucian uang dan bisa memulihkan lagi aset-aset negara. Yang kalau Presiden Prabowo bilang, gue tahu nih mana aset negara, mana bukan. Jadi balikin, itu yang dibilang Prabowo.
Ya, jadi udah lebih dari 20 tahun kita semua menanti kapan RUU perampasan aset bisa menjadi undang-undang perampasan aset yang jadi senjata ampuh, bukan cuma buat menghukum para koruptor, tapi bisa mengembalikan harta hasil kejahatan mereka, terutama dari para koruptor-koruptor itu ya. Dan kalau udah ada secercah harapan dari Presiden Prabowo Subianto untuk segera bahas RUU perampasan aset, tentu yang harus kita nantikan dan kita kejar adalah langkah konkret. Jangan sampai lempar-lemparan lagi. DPR bilang nunggu pemerintah, pemerintah bilang nunggu DPR. Habis itu udah tunggu-tungguan, naskahnya belum beres, naskah akademiknya perlu diperbaikin. Lama-lama nggak jadi-jadi. Langkah konkret ini yang jadi kunci. Dan kalau kita lihat korupsi yang makin marak, kemudian kerugian negara yang makin tinggi dan nggak sebanding dengan apa yang dibalikin sama mereka ke negara, ini menjadi urgensi, menjadi prihatinan yang seharusnya dilihat bukan cuma dari masyarakat yang keluar-keluar, tapi juga dari pemerintah. Kalau mau masyarakat, kalau mau negaranya maju, ada pembangunan, harusnya mereka benar-benar serius untuk ngebahas RUU perampasan aset dan mensahkan jadi undang-undang perampasan aset. Kalau undang-undang perampasan aset ini udah sah, berarti kan para koruptor itu udah nggak punya dana lagi nih. Mereka yang selama ini bisa punya backingan dengan aset-aset mereka dan kekayaan mereka, sekarang udah nggak bisa lagi. Udah diambil sama negara, jadi untuk ngebiayain kejahatan mereka yang terorganisir ataupun langkah-langkah mereka ke depannya itu semakin dipersempit. Jadi kejahatannya diharapkan juga selesai. Koruptor-koruptor itu juga jerak untuk ngelakuin tindakannya. Dan dengan dikembalikannya aset negara, apa yang terjadi? Pembangunan di negara pasti lebih baik. Banyak yang diperbaikin, banyak yang lebih maju, program-program prioritas bisa didanai dengan baik lewat dana-dana itu. Nah, terakhir ya, Cel, intinya RUU perampasan aset ini bukan cuma untuk menghukum, tapi ini untuk mengembalikan hak publik. Jadi kita, publik, berhak bertanya, sampai kapan kita harus menunggu? Hai DPR, hai pemerintah. Oh my god, 20 tahun loh. Jadi ibarat kalau orang lagi PDKT, mau udah deket nih, pacaran, nggak jadi. Terus pacaran, nggak jadi lagi. Gimana sih, kayak gak enak tahu digantungin. Terus gimana sih? Jadi kita harus nunggu nih. Ada, kalau ditunggu-tunggu mau sampai kapan ya? Mau sampai ditikung? Mau ditikung? Enggak dong. Jadi Kita harus gimana? ya kita kejar kali ya. Bantuin nggak? Kejar aja ya? Ya, yuk. Bareng tapi ya. Oke, backup gue ya. Justru gue takut Oh, nih, gue minta oke. bantuan lu nih. Yaudah, bersatu kita teguh. Suara rakyat Bareng ya. pasti prioritas. Yuk! Yuk.